Di Kota Binjai, Sumatera Utara, terdapat tempat wisata yang menarik bernama Taman Edukasi. Selain menyuguhkan pemandangan hijau yang menyegarkan mata, tempat wisata ini juga menyediakan banyak kegiatan seru dan menyenangkan. Di segmen Sekitar Kita kali ini, reporter kami Grace Colin akan mengajak Anda menjelajahi serunya Taman Edukasi. Berikut liputan selengkapnya. Kota Binjai tidak hanya dikenal sebagai kota rambutan, tapi juga dikenal sebagai kota wisata. Nah, ada salah satu tempat wisata yang tidak boleh Anda lewatkan ketika Anda berkunjung ke kota ini. Namanya Taman Edukasi Binjai. Wah, kira-kira ada apa ya di tempat wisata ini? Yuk, mari kita lihat. Sebelum memasuki area Taman Edukasi Binjai, pengunjung akan membayar uang kontribusi kebersihan sebesar Rp10.000. Karena masih dalam suasana pandemi, tempat wisata ini juga menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat mencuci tangan dan mewajibkan pengunjung mengenakan masker. Dari informasi yang saya peroleh, Taman Edukasi Binjai terkenal dengan pohon dan gula arennya. Nah, dipandu oleh petugasnya, saya pun diajak melihat pohon aren yang banyak tumbuh di tempat ini. Yap, Taman Edukasi seluas 9 hektar ini bak hutan di tengah perkotaan. Selain tanaman utamanya yaitu pohon aren, juga terdapat berbagai tanaman lainnya seperti pohon ara, pohon rambutan, pohon manggis, dan lainnya. Nah, kali ini saya berkesempatan melihat langsung proses pemanenan air nira yang dilakukan oleh Habibi. Ia adalah salah seorang warga sekitar Taman Edukasi Binjai yang dilibatkan pengelola dalam pemanenan dan pengolahan gula aren. Manfaat apa yang Abang rasakan dalam menjalani profesi di Taman Edukasi Binjai ini? Ya, manfaatnya sih lumayan. Karena bisa juga membantu perekonomian keluarga dari sini, hasil dari gula merah kita. Karena penjualan juga laris di sini. Usai melihat tanaman aren, saya pun pergi berkunjung ke pondok di mana air nira diolah menjadi gula aren. Di sini saya jadi mengetahui proses menghasilkan makanan yang diberikan hutan untuk kita. Oh iya pemirsa, selain melibatkan warga di sekitar Taman Edukasi dalam pengolahan gula aren, pengelola juga menerapkan sistem bagi hasil, sehingga taman wisata ini juga turut membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya. Salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan dari tempat wisata ini adalah melihat langsung sarang lebah trigona. Nah, berbeda dengan lebah pada umumnya, lebah trigona tidak memiliki sengat dan tidak ganas. Dan selain melihat lebah trigona, para pengunjung juga bisa mencoba meminum langsung madu trigona yang dihasilkan oleh lebah-lebah ini. Caranya dengan menusuk ruang-ruang penyimpanan madu yang sudah tertutup sempurna menggunakan sedotan. Lalu tinggal diseruput deh pemirsa. Rasanya agak sedikit asam, tapi bikin ketagihan. Pokoknya patut untuk dicoba deh pemirsa. Nah, setelah mencicipi lezatnya madu trigona, sekarang saya pergi ke salah satu wahana yang disediakan oleh Taman Edukasi Binjai, yaitu wahana archery. Di sini, para pengunjung seperti saya bisa mencoba untuk belajar olahraga panahan langsung dari instrukturnya. Rasanya seru sekali. Saya pergi berjalan menuruni tangga bambu dan menyusuri pematang sawah yang terbentang di atas tempat wisata ini. Dan tidak jauh dari sawah, terdapat kebun yang lumayan luas. Di sini, Pak Reza, sang pemilik dan pengelola Taman Edukasi Binjai berdiri. Pengusaha asal Jakarta ini menebang pepohonan sawit dari lahan yang dibelinya dan menanaminya kembali dengan rumput dan pepohonan.
Kemudian, ia pun mendirikan Taman Edukasi Binjai pada tahun 2017. Nah, saat ini ia sedang memantau aktivitas pelajar dari SMK 1 Pertanian Labuhan Batu Utara yang sedang melakukan praktik kerja usaha di Taman Edukasi Binjai selama sebulan. Nah, Pak Reza, kira-kira mengapa nih Bapak mau mendirikan Taman Edukasi Binjai di Kota Binjai ini? Waktu saya kembali ke Binjai, saya lihat, saya survei selama kurang lebih 3 bulan di Kota Made Binjai. Yang belum ada di Binjai ini adalah taman yang berbasis edukasi. Makanya tekad saya untuk mendirikan Taman Edukasi Binjai ini supaya ada sarana belajar dan bermain untuk anak-anak. Nah, kira-kira ada nggak nih Pak tantangan dalam mendirikan Taman Edukasi Binjai ini, Pak? Waduh, banyak banget tantangannya gitu loh ya. Karena waktu saya membuat ini, ya keluarga saya menganggap saya orang gila gitu loh. Tantangannya luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu dan dengan tekad yang kuat, ya akhirnya ya tercapailah sedikit mimpi saya, Grace. Ya, kita tetap menjaga kebersihan lingkungan ya. Kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar. Selepas berbincang dengan Pak Reza, saya mencoba untuk belajar menanam padi. Ya, sebagai tempat wisata yang mengangkat konsep edukasi dan alam, Taman Edukasi Binjai juga menyediakan spot untuk belajar menanam padi. Dan sawah yang saya lewati barusan adalah sawah yang baru ditanami padi oleh pengunjung sebelumnya. Wah, dari kegiatan ini, saya jadi belajar untuk lebih menghargai nasi dari padi yang susah payah ditanam oleh petani. Rahmat Saleh adalah salah satu pengunjung Taman Edukasi Binjai. Pelaksana harian Kepala Dinas Dukcapil Kota Binjai ini juga baru pertama kali mengunjungi tempat wisata ini. Sambil menikmati suasana asri tempat ini, ia menyesap secangkir kopi hangat yang dipadukan dengan manisnya gula aren yang dihasilkan tempat ini. Nah, bagaimana nih nanti Pak kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan Taman Edukasi Binjai untuk anak-anak yang datang yang tentunya sudah punya KIA atau kartu identitas anak nih Pak? Kalau ada kita nanti kerjasama dengan Taman Edukasi, kami buka di sini posko pembukaan, apalah salahnya kita buat kerjasama yang baik dengan mereka. Kita kasih diskon pada anak-anak biar mereka ramai ke sini. Dengan mendatangi beberapa spot Taman Edukasi Binjai, sepertinya area ini bisa menjadi wahana edukasi sekaligus tempat untuk menyegarkan pikiran dari hiruk-pikuk kota nih pemirsa.